Perkenalkan, nama saya Maria Jumiati Goko. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas. Pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengeluaran perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin bahwa cek yang dikeluarkan diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam formulir cek. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas dapat direkam oleh bank sebagai pihak luar yang kemudian pihak bank akan mengirimkan rekening koran kepada perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancel check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Saya Kristiani Sairo, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi yang terkait dan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otoritas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, dan pembentukan BKK yang memberikan otoritas kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otoritas dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan kembali dana kas kecil. Yang keempat, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Fungsi ini mengajukan permintaan untuk melakukan pembayaran tunai yang menggunakan dana kas kecil. Yang kelima, fungsi pemeriksaan inter. Fungsi ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungan dengan catatan kas. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. 1. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur dalam sistem saldo tetap dan berfluktuasi tidak berbeda jauh. Bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil dengan mendebet dana kas kecil dan mengkredit BKK yang akan dibayar. BKK tersebut dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil dan diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Selanjutnya, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan otoritas. Cek tersebut kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan BKK diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal selanjutnya mencatat pengeluaran kas dalam register cek. Yang kedua, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Prosedur dana kas kecil yang menggunakan sistem saldo tetap sedikit berbeda dengan sistem saldo yang berfluktuasi. Pada sistem saldo tetap, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil berdasarkan abjad nama pemakai dana kas kecil. Pada sistem saldo berfluktuasi, saldo rekening dana kas kecil dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Yang ketiga, prosedur pengisian kembali kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem saldo tetap berbeda dengan sistem saldo berfluktuasi. Perbedaannya adalah dalam saldo tetap didasarkan pada jumlah uang tunai yang dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil.
Perkenalkan, nama saya Agustinus Dangawini. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Di mana sebuah perusahaan biasanya menggunakan bagan alir atau flowchart. Dalam sebuah perusahaan yang pastinya membutuhkan sistem akuntansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena di dalam sistem akuntansi adalah kumpulan dari formulir, catatan-catatan, dan laporan yang sudah diolah sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan untuk mempermudah manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Yang berikut, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Tujuan perusahaan membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu untuk mengetahui seberapa biaya yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan yang tidak terlalu besar. Yang kedua, pengeluaran kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil sehingga setiap saldo rekening ini berfluktuasi. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Kenapa setiap pengisian kembali dana kas kecil diperlukan pencatatan, yaitu sebagai bukti bahwa jumlah uang yang diminta untuk mengisi dana kas kecil adalah sebesar jumlah uang tunai yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah bukti kas keluar. Baik, perkenalkan nama saya Tresia Solia Seran, NIM 2017 120172 di kampus Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasa mengajukan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utang membuat buku kas keluar untuk memungkinkan bagian kas mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindah bukuan melalui jasa perbankan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Yang berikut, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Berikut merupakan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi sebagai dasar pembuatan BKK. Yang kedua, prosedur pembuatan BKK. Dalam prosedur ini, bagian utang atau fungsi akuntansi membuat BKK. BKK ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sejumlah yang tercantum pada dokumen cek dan mengirimkan cek kepada kreditur yang namanya ditulis dalam dokumen cek tersebut. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat berwenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum BKK. Yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini,
Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Perkenalkan, nama saya Stefani Warasera. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem ada 3 bagian. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi sebagai dasar pembuatan BKK atau bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembuatan BKK. Dalam prosedur ini, bagian utang atau fungsi akuntansi membuat BKK. BKK ini berfungsi sebagai pemerintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sejumlah yang tercantum pada dokumen cek dan mengirimkan cek kepada kreditur yang namanya ditulis dalam dokumen cek tersebut. Yang ketiga, prosedur pembayaran kasar. Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat berwenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum BKK. Yang keempat, prosedur percatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Selanjutnya, unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, organisasi. Organisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah dapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang ketiga, praktik yang sehat. Praktik yang sehat dibagi lagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mencetak ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan inter. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerimaan pembayaran atau dengan pemindahan bukuan. Yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan import system. Keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Ketujuh, kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. 8. Kasir diasuransikan. 9. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah
terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. 10. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas.